92, beringasnya perempuan. Apa kamu mau mulai ngajar sekarang, Mat? Tanya Gus Hanan yang keesokan paginya kembali bertamu. Boleh. Saat menjawab hal itu Hamad menoleh ke arah Baby, karena perempuan itu pas sekali meletakkan kopi di depan keduanya. Ia mau berdiri lagi, tapi ditahan oleh Hamad. Kamu mau ada jadwal apa hari ini? Gak ada. Kenapa? Apa besok aja ya, Gus? Tanya Hamad lagi. Gus Hanan nyengir dari ujung ke ujung. Isi, udah mulai deket-deketan lagi nih. Ibaratnya newlyweds ini. Uhui. Ledeknya sambil mencowel pinggang Hamad dengan centil. Ya enggak. Ada janji sama Baby nanti siang. Jadi mending besok aja ya, biar waktunya luang hari ini. Boleh. Kalau boleh kepo. Kemana sih kalian hari ini? Tanya Gus Hanan senyum rahasia ke Baby. Baby menaikkan bahunya. Dia tak tahu menahu mengenai rencana dan janji itu. Ia juga bingung, kenapa tiba-tiba ada janji. Perasaan gak ada obrolan apapun. Semalaman mereka hanya ngebahas apa yang terjadi di desa itu. Plus Hamad yang bercerita mengenai apa saja yang ia rasakan. Tak ada bahasan mau pergi kemanapun. Ada urusan Gus. Ada yang mau dibeli. Apa Hamad yang mau beli sesuatu? Tapi Baby gak tahu. Tapi apaan ya? Apa kebutuhannya yang gak ada? Perasaan sabun, sampo sampai deodorant masih banyak semua. Apaan yang mau dibeli sih? Gus Hanan lalu bercerita mengenai temannya yang lain. Anak-anak yang lain gak ada yang ngerasain hal aneh, atau efek sampingnya, Mat. Kamu kan kemarin nanya. Apa kiranya efeknya hanya ada sama kamu? Ya, kamu doang kayaknya. Oh, ya bagus deh. Tapi kamu ingat, Mat, sama semua kejadian di sana. Hamad mengangguk mantap. Lah kok bisa Baby sama Dijah doang? Kamu juga awalnya kayak gak kenal semua. Ya gak tahu juga. Tapi, ya sudahlah. Dia seperti mendesah dan mau mengalihkan topik saja. Mungkin ini terlalu berlebihan dan terlalu berat untuknya. Gus Hanan bercerita akan diadakan selamatan di pondok, karena keselamatan semua orang yang pergi dalam misi itu. Pak Kiai yang minta. Aku usulkan dipisah. Lelaki dan perempuan. Tapi Pak Kiai minta disatukan. Jadi di Masjid Banin. Seperti biasa. Perempuan di atas dan lelaki di bawah. Katanya Pak Kiai. Biar sekalian dijelaskan. Dan diberi pengertian. Untuk jadi pelajaran. Hamad mengangguk mantap. Kalau dia kayak gini. Ini tuh persis Hamad yang dulu. Tegas. Gak banyak cingkong gitu. Apa ada yang bisa saya bantu, Gus? Gak ada. Ada. Tetap sehat dan tetap menjadi Hamad yang dulu. Jangan lupakan kami ya. Lenyek Gus Hanan seperti meledek. Hamad hanya tersenyum masam, lalu terkekeh kecil. Gus, apa benar? Gus mau melamar Dijah. Itu yang ditanyakan Baby kepada pria yang selama ini ngasih kode keras banget ke Dijah. Kalau dia udah ngebet kayak gitu. Tapi kok gak ada bahasan mengenai lamaran? Dijahnya gak mau dalam waktu cepat, Beb. Gimana dong? Kan gak lucu. Nanti aku lamar, terus ditolak. Malunya itu, Beb. Ya, payah. Daripada nanti direbut orang lagi. Hayo. Ya jangan manas-manasin dong, dianya masih gak siap. Masa aku paksa? Ya serasi. Tapi, jangan nyesel lagi loh nanti. Sengaja Baby bilang seperti itu. Jujur aja dia nyari teman. Kalau Dijah udah nikah sama Gus Hanan kan, dia bisa dekat-dekat dengan dia terus. Hehehe. Lagian dari ceritanya Dijah, dia sering disuruh-suruh sama ustazah tertentu. Ning Melati khususnya, karena satu dan lain hal. Terlebih Dijah bilang, minimal. Paling mulus hidupnya itu. Dalam seminggu dapat hukuman dari Ning Melati itu 2 kali. Itu paling mulus dalam seminggu. Kalau paling sial itu bisa 7 kali. Bayangin dong setiap hari kena tazir. Itu buku taziran apa nggak penuh sama nama Dijah ya? Baby yang ngebayangin aja udah mau kabur duluan. Kok bisa-bisanya Dijah betah? Di situasi modelan kayak Dijah ini, 100% Baby akan kabur. Gila aja. Sepanjang hari kena bayang-bayang dihukum. Plus, dia gak salah apa-apa pula. Serba salah.
Mungkin dua lelaki ini gak tahu betapa beringasnya perempuan urusan hukuman. Kelihatannya cemen, tapi menguras emosi sangat. Bayangin aja, hukumannya mungkin cuma nulis satu kalimat sebanyak 500 kali. Misal. Tapi, semua jam lain gak boleh masuk sebelum hukuman itu selesai. Lah kan? Jadinya semua jadwal kacau. Tumpang tindih hukumannya karena gak masuk kelas, gak makan siang juga lapar, gak nyuci. Ya intinya itu membuat hidup jadi kacau. Jam 8:30. Hamad memintanya bersiap-siap. Walau ceritanya mereka sudah saling kenal lagi. Dan mau menjajaki lagi jenjang rumah tangga mereka yang sempat terjeda. Karena tragedi desa itu, Baby tetap malu untuk berganti pakaian di depan Hamad. Ia tetap membawa pakaiannya ke dalam kamar mandi dan berganti di dalam. Sementara Hamad dengan tenang saja ganti baju di depan Baby, ya dia sih enak. Cuma bagian atasnya aja yang kelihatan. Karena dia kalau pakai celana tinggal masukin aja. Kan dia pakai sarung. Jeti yang terpampang hanya dadanya saja. Walau hanya dada, tetap aja membuat Baby serseran. Coba bayangin kalau semua tubuh pria itu yang terbuka. Wow sekali. Kita mau kemana Amang Mas? Tanya Baby sok sibuk dengan tabletnya. Hamad sedang ada di depannya berganti pakaian. Ia membuka baju kokonya tadi karena habis sholat duha. Dan memakai kaos biasa, lalu melapisinya dengan jaket. Tubuh pria yang jauh lebih kurus ini tapi terlihat lucu juga lama-lama. Kenapa dia jadi mirip opa-opa Korea dengan kearifan lokal? Eleh, ada yang harus dibeli. Oh, ya. Apa? Tanya Baby lagi. Banyak. Udah siap. Ayo berangkat. Naik motor aja ya. Baby mengangguk. Walau dia sempat bertanya, ini siapa yang mau bawa motor dan siapa yang akan digonceng ya? Baby cukup deg-degan saat dia diminta naik di belakang Hamad. Dia yang digonceng. Mas, kamu yakin? Tanya Baby heran. Hamad yang sudah dengan jaket dan helmnya santai dan menengok ke belakang. Mengangguk. Naik. Baby menurut. Naik. Dan memakai helm yang diberikan oleh suaminya. Lalu deg-degan karena merasa suaminya ini masih belum cukup sehat. Kok mau naik motor? Nanti kalau oleng di tengah jalan gimana? Pegangan. Pintanya, gak usah diminta 2 kali. Baby yang memang cemas dengan perjalanan ini cepat memegang pinggang Hamad. Motor melaju. Dan mungkin Baby yang berlebihan saja. Karena Hamad normal-normal aja. Mereka berhenti di sebuah toko. Entah ini toko apa. Sepertinya yang menyediakan pakaian muslim. Hamad melepas helmnya dan membukakan helm Baby. Kepalanya serius memandang ke arah bawah leher Baby. Babynya malah bengong dan memandang ke arah toko. Apaan yang mau dibeli? Hamad dengan percaya dirinya masuk dan melangkah menuju area gamis syari yang Baby tahu harganya ratusan ribu. Ini jenis gamis yang super flowy yang hanya bisa dipakai oleh perempuan modelan Melati. Yang dari langkahnya aja. Salah. Dari embusan napasnya aja udah terbaca. Elegan. Orang juga akan percaya kalau modelan Melati pakai baju ratusan ribu atau jutaan. Percaya karena dari bajunya yang udah mahal. Terlihat lebih mahal lagi karena dia yang make. Lah Baby. Mana ada orang percaya kalau dia pakai baju ratusan ribu. Yang ada orang ngira dia pakai baju dari pasar malam. Ya paling banter departemen store biasa. Karena dia itu orangnya gak mahal. Eleh. Sedih bener. Mas, ngapain kita kesini? Keluh Baby, dulu dia juga pernah dibelikan beberapa gamis yang lumayan mahal juga oleh Hamad. Dan itu pun banyak yang gak dipakai, karena eventnya gak pas aja. Juga, Baby gak pede untuk aktivitas harian pakai baju sehebring begitu. Gak hebring sih, tapi bahannya yang jatuh bagus itu, kayak man aja dipakai untuk keseharian. Kalau nyangkut di paku yang nongol dikit dan robek, bisa bikin mental breakdown duluan. Jadilah dia gak pernah make. Lah apalagi ini? Yang levelnya udah di atas baju-baju sebelumnya. Ia tahu brand ini. Dan semua orang tahu. Ini berteriak muahal. Pakai penekanan ngomongnya. Mau beliin baju kamu. Kamu suka warna apa? Tanyanya. Dan di waktu bersamaan ada mbak-mbak karyawan yang berniat baik mau membantu. Tapi malah Babynya yang malu. Karena si mbak-mbak itu ngeliat Baby dari atas ke bawah.
Celep. Apakah dia sedang dinilai tak pantas di sini? Secara dia hanya memakai pakaian seadanya. Gamis luaran yang biasa aja. Aku aja yang pilihin. Gumam Hamad. Mau cari buat pasangannya ya kak? Kalau untuk kakak ini, di sini raknya. Khusus untuk yang tingginya di bawah 160 cm. Biar gak ngecilin. Ucapnya ramah. Haf. Ternyata hanya Sudzon. Atau lebih tepatnya baby yang rendah diri sendiri. Oh. Ya makasih. Hamad dengan tenang dan riangnya. Kembali menggandeng baby dan membawanya ke rak yang dimaksud si karyawan. Benar saja. Semua variasi ada di sini. Dengan ukuran yang disebutkan. Hebat juga sih. Jadinya enak. Gak pakai mendekin. Karena ada beberapa baju biasanya panjang benar. Dan baby malas mendekinnya. Hamad mengambil satu baju. Ditempelkan ke depan baby hanya beberapa centi, lalu memberikannya ke si karyawan itu. Main ambil. Mendekatkan ke baby, lalu ngasih. Ada kali 6 gamis. Lah kan banyak benar. Baby menarik tangan Hamad. Meringis. Dia juga tahu Hamad punya usaha lain, dan punya uang yang cukup. Tapi buat apaan beli baju sebanyak itu kalau nggak dipakai dan ini harganya mahal benar. Coba. Mas. Kebanyakan. Keluh baby. Si karyawan senyum lebar. Dan Hamad hanya menggeleng. Dia malah mau ngambil lagi. Tapi tangannya cepat ditarik oleh baby. Lah kalau nggak ditahan. Terus dia akan ngambil. Nanti dicoba aja kak. Dipilih. Usul si karyawan. Coba dulu beb. Usul Hamad yakin. Lah, ini napa sih orang? Kok tiba-tiba begini? Sejak kapan dia habis beli-beli baju dan ngeluarin uang begini? Biasanya dia hanya beli yang dibutuhkan aja. Di ruang ganti. Yang katanya suruh milih aja. Endingnya Hamad milih semuanya. Jadi mereka beli 7 baju. 7 gamis mehong. Yang satu bijinya harganya paling murah 600.000. Itu yang bahannya biasa aja dan lurus stok. Abaya sederhana yang bisa untuk harian, dan harganya 600.000. Hitam, gak ada corak. Gak ada manik-manikan, tali-talian, rendah, brokat, atau tile. 600.000. Coba dong. Baby sudah tak bisa berkata-kata karena Hamad langsung mengeluarkan atnya. Untuk gesek. Selesai dan Hamad menitipkan belanjaan itu di toko itu. Demi bisa naik ke atas. Kebagian pria mungkin. Karena Hamad hanya bilang, titip. Karena mau ke atas. Mas. Kok beli banyak bener sih mas? Aku gak akan make sebanyak itu. Dan pakaian semahal itu man. Kecantol dikit aku nelongso yang ada. Nyesel. Ya dipakai aja beb. Kok repot sih? Lah enak bener dia ngomong. Mas. Aku itu gak cocok kalau pakai baju mahal. Gak ada yang percaya juga. Keluh baby saat di eskalator bersama Hamad. Suaminya gak respon sama sekali. Diam. Lalu begitu kaki mereka menginjak ke lantai kedua. Baru dia menjawab. Kenapa bisa? Lagian kok peduli banget sama omongannya orang sih? Pakai aja. Baby kira mereka akan tiba di departemen bagian pakaian lelaki. Lah kok isinya tas dan perhiasan, sepatu dan scarf. Setengah jam mereka di sana. Dan saat pulang baby membawa 2 paper bag besar. Hatinya bercampur, antara gundah dan senang. Gundah mau dipakai kemana baju ini, dan senang karena namanya perempuan. Ye kan? Ini mau diapain sih mas? Aku gak ada momen pakai baju beginian juga. Keluh baby. Ya abis ini. Pakai. Kita mau ke pondok. Biasakan pakai baju bagus. Aku beliin. Kan? Suamiku ini kok beda benar. Ngapain? Kan ada persiapan untuk acara tasyakuran. Kamu pakai baju baru yang paling sederhana. Baru nantinya pas acara kamu pakai baju yang bagus. Ini kenapa sih orang ini? Tiba di rumah. Beneran dong. Baby diminta memakai pakaian itu. Dan ditunggu untuk keluar lagi menuju rumah Pak Kiai. Tapi ini belum dicuci mas. Masa mau dipakai? Keluh baby. Dia mengelak. Malu sendiri mau make baju beginian. Kan kamu pakai baju gamis dalaman. Abayanya gak akan langsung ke kulit kamu. Biar sisanya dan abis ini dibawa ke laundry. Biar dicuci secara khusus.
usulnya. Baby dibuat garuk-garuk kepala lagi. Sejak kapan suaminya jadi hobi ngurusin fashion sih? Walhasil. Karena gak berhasil ngelak juga. Baby pakailah baju itu dan mereka berjalan menuju rumah Pak Kiai yang ternyata sudah ramai. Ada rapat persiapan tasyakuran yang dilakukan di sana. Ada sebuah karpet besar dibeber di ruang tamu Pak Kiai. Dan ada sekitar 15 orang yang sudah duduk di sana. Termasuk Pak Kiai, Bu Nyai, Ning Ningrum, Gus Hanan, Ning Melati dan beberapa teman Ning Ningrum yang belum pulang. Juga ustadz lainnya. Baby kikuk. Karena datang di tengah acara rapat dan dia memakai baju seperti itu. Dia menunduk dalam. Malu. Hamad menggandengnya masuk setelah mengucap salam. Duduk. Nak, ayo mumpung belum jauh bahasannya. Baby nanti bantu ya. Kan lagi cuti. Pintu bunyai. Dan Baby mengangguk dalam. Ia duduk persis di samping Ning Ningrum karena area itu yang kosong. Hamad duduk di dekat Gus Hanan dan langsung ngobrol. Ini baju ori kayaknya nih. Baju Baryuhu. Modele. Goda Ning Ningrum mencolek lengan Baby sambil nyengir. Gak tahu tuh Ning. Kok jadi begitu modelannya suamiku? Oh, wajar aja sih. Nanti aku jelasin. Ucap Ning Ningrum dan meminta Baby diam karena Pak Kiai mulai bicara lagi. Baby mendongak dan mendengarkan. Ia sudah berniat membantu sebisanya. Tapi di momen yang sama, saat ia mendongak, ia mendapati satu pasang mata menatapnya dengan tatapan menilai yang sangat enjelep gitu. Siapa lagi? Ning Melati. Kenapa sih? Perempuan urusan penampilan dan saingan itu suka beringas. Nih, lihat aja. Tatapannya modelan orang yang merasa tersaingi.